Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Bagaimana kabar kalian? Pasti sehat bukan? Nah, apabila kita diberikan kesehatan, hendaklah kita harus selalu bersyukur. Jangan lupa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena ucapan alhamdulillah itu salah satu cara kita mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan oleh Allah untuk kita, yaitu berupa kesehatan. Oke, di video saya kali ini saya akan membahas tentang materi kelas 9. Nah, materi kelas 9 apa ya yang ingin saya bahas? Oke, sebelum saya membahas materi kelas 9, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Cynthia Angelita. Saya biasa dipanggil Cynthia, juga biasa dipanggil Angelita. Setelah perkenalan, saya akan menyajikan materinya. Materinya itu adalah teks diskusi. Materi teks diskusi itu semester berapa sih di kelas 9 dan bab berapa sih? Nah, materi teks diskusi itu kelas 9 semester 2 bab 5. Coba kali ini yang buka video yang lihat video saya, coba buka bukunya untuk yang kelas 9 ya. Untuk yang kelas 9 buka bukunya bab 5, buku bahasa Indonesia bab 5. Pasti teks diskusi deh. Oke, lanjut. Apa itu teks diskusi? Apa sih teks diskusi itu? Kira-kira apa ya? Apa ya? Coba yang tahu bisa menjawab di kolom komentar, oke? Teks diskusi itu, nah ini nih. Teks diskusi itu tulisan yang mengulas sebuah permasalahan atau isu dengan disertai argumen atau pendapat baik yang mendukung maupun yang menentang isu tersebut. Jadi, teks diskusi itu adalah sebuah teks di mana di dalam teks itu ada suatu masalah atau isu. Lalu, di dalam teks itu juga ada pendapat pendukung dan juga ada pendapat penentang. Ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung atau menentang isu tersebut. Oke, setelah kita tahu pengertian dari teks diskusi, selanjutnya kita mau belajar teks diskusi tentang apa ya? Nah, tentang ciri-ciri teks diskusi. Apa saja sih ciri-ciri teks diskusi? Ini dia. Ciri-ciri teks diskusi bisa kalian baca. Struktur terdiri atas isu, argumen, dan simpulan. Argumennya sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu argumen pendukung dan juga argumen penentang atau tidak mendukung mosi tersebut atau isu tersebut. Yang kedua, memuat informasi yang informatif dan argumentatif. Jadi, di dalam teks diskusi itu harus terdapat informasi yang logis dan informasi yang akurat. Selanjutnya, ciri kebahasaan hubungan perlawanan. Jadi, setelah mendukung pasti ada penyanggah. Nah, ada kebahasaan hubungan perlawanannya. Misal contohnya ada kata tetapi, ada kata sedangkan, dan lain sebagainya. Setelah kita tahu ciri-cirinya, kita akan membahas tentang strukturnya. Oke. Struktur teks diskusi itu apa saja sih? Mari kita bahas. Yang pertama ada isu. Yang kedua ada argumen pendukung. Yang ketiga ada argumen penentang. Yang keempat ada simpulan. Oke. Dari 4 struktur itu apa
yang dimaksud isu, apa yang dimaksud argumen pendukung, apa yang dimaksud argumen penentang, dan apa yang dimaksud simpulan. Bisa kalian tulis di kolom komentar, oke? Selanjutnya, setelah kita bahas ciri-ciri, setelah kita bahas struktur, kita bahas apa lagi sih? Nah, yang pastinya bahas jenis-jenis teks diskusi. Teks diskusi itu sama nggak sih sama kayak musyawarah? Diskusi sendiri itu sama seperti musyawarah. Tapi teks diskusi ini berupa teks. Akan tapi kalau biasanya juga dipraktekkan secara langsung berupa musyawarah atau diskusi. Kembali ke laptop. Jenis-jenis teks diskusi. Yang pertama ada seminar. Yang kedua ada sarasehan. Yang ketiga ada simposium. Yang keempat ada diskusi panel. Yang kelima ada muktamar. Yang keenam ada lokakarya. Yang ketujuh ada kongres. Itu adalah jenis-jenis teks diskusi. Kalau menurut Islam sendiri, boleh gak sih diskusi itu, musyawarah itu? Nah, jelas boleh lah, karena sudah tertera di dalam surah Al-Imran ayat 159. Seperti ini artinya. Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka dan bermusyawarahlah. Jadi dalam Islam, setiap masalah apapun kita harus bermusyawarah. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertakwa. Bertawakal. Quran surat Ali Imran ayat 159. Nah, sudah jelas kan? Jadi di dalam Islam kita dianjurkan untuk bermusyawarah atau berdiskusi untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi kita nggak sia-sia loh belajar tentang teks diskusi itu, karena di dalam diskusi pasti ada yang mendukung dan juga ada yang menentang. Nah, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih telah menonton video saya. Kita bisa bertemu di video lainnya. Kita bisa bertemu di video selanjutnya. Oke? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.